Assalamualaikum pecinta anime semuanya. Hari ini kita akan mereview chapter 256 manga Tokyo Revengers. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu agar tetap selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih dan langsung saja kita masuk ke chapternya. Chapter hari ini dimulai dari chapter sebelumnya. Kita diperlihatkan Sanju yang menebas Kaku. Kaku terlihat terduduk setelah menerima tebasan dari Sanju. Takemichi lalu berlari menghampiri Kaku dan menanyakan bagaimana keadaan Kaku saat ini. Kaku lalu mengatakan jika dia baik-baik saja, luka yang ia alami enggak terlalu dalam. Sanju kemudian berlari dan menuju ke arah kereta api. Sanju lalu menyalakan kereta tersebut dan kereta itu pun mulai berjalan pelan. Kaku mengatakan jika saat ini yang lebih penting lagi, Sanju sedang... Takemichi kemudian menoleh ke belakang dan melihat kereta sedang mulai berjalan pelan. Takemichi begitu terkejut melihat kereta ini telah berjalan. Di dalam kereta, Sanju enggak memperdulikan apapun yang terjadi di sana di tempat perang. Sanju enggak akan membiarkan siapapun untuk mendapatkan sang raja. Di sini kita melihat sedikit flashback. Kita melihat Sanju sedang bersujud ke Maiki dan mengatakan saat Maiki terjatuh lebih dalam lagi ke sisi gelapnya, Sanju enggak akan mempermasalahkan jika Maiki membunuhnya di sepanjang jalan. Sanju lalu mengatakan jika ia telah memberikan sisa hidupnya hanya untuk Maiki saja, karena akulah satu-satunya temanmu, Maiki. Di sini kita melihat Maiki hanya diam saja mendengarkan perkataan dari Sanju, dan Maiki juga telah tenggelam ke sisi gelapnya. Tawaran Sanju ini tentu diterima oleh Maiki, dan inilah awal dari terbentuknya geng Kantomanji. Takemichi kemudian muncul dan naik ke kereta. Sanju begitu terkejut melihat Takemichi muncul. Takemichi berusaha memukul Sanju, tetapi Sanju menahan pukulan Takemichi. Sanju mengatakan jika keretanya telah berjalan, gak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Takemichi sekarang ini. Takemichi lalu mengatakan, berisik, entah apa rencanamu, itu gila. Sanju menyuruh Takemichi untuk melepaskannya. Takemichi lalu mengatakan, berisik, aku akan membunuhmu. Sanju kemudian menanyakan bagaimana Takemichi bisa mengetahui rencananya ini, sedangkan ia enggak memberitahukan sama siapapun tentang rencananya ini dan menutupnya dengan rapat-rapat. Takemichi lalu mengatakan akan menghentikan Sanju entah apapun yang terjadi. Kaku-chan kemudian muncul dan menyuruh Takemichi untuk menunduk. Sanju begitu terkejut melihat Kaku yang membawa kunci Inggris. Kaku kemudian memukul Sanju dengan begitu kerasnya. Kaku menyuruh Takemichi untuk segera menginjak rem keretanya. Takemichi berkata siap dan mencari di mana letak rem kereta tersebut. Takemichi tiba-tiba melihat sekilas masa depan di mana ia akan segera ditusuk oleh Sanju dari belakang. Sudah seperti Katakuri saja nih. Takemichi menyadari ini dan bersiap menghindari serangan dari Sanju. Sanju sudah bersiap memegang pedangnya dan menyerang Takemichi dari belakang. Takemichi lalu menghindari serangan Sanju ini. Sanju begitu terkejut melihat kejadian ini karena ia telah menyerang Takemichi dari titik butanya, tetapi Takemichi masih bisa menghindari serangannya. Sanju kemudian mengatakan, apa ada kemungkinan kau juga pelompat waktu? Takemichi terkejut mendengar perkataan Sanju ini. Tiba-tiba Kaku datang dan menolak Sanju keluar dari kereta api. Kaku menanyakan kepada Takemichi, apakah Takemichi bisa menghentikan kereta ini? Takemichi lalu mengatakan, akan kuhentikan. Di akhir chapter kita diperlihatkan jika kereta api sudah terlihat mendekati lokasi peperangan. Mereka masih asik berperang dan enggak menyadari jika bahaya sedang mendekat. Nah, dari chapter ini kita jadi mengetahui jika Sanju juga ternyata seorang pelompat waktu juga, sama seperti Takemichi. Takemichi sedikit lebih unggul di sini karena Takemichi dapat melihat sekilas masa depan dan dapat mengetahui bahaya yang akan terjadi di hadapannya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa Sanju kembali lagi ke masa kini? Apakah di masa depan Sanju kalah dan menjauh dari sang raja, yaitu Maiki? Atau Sanju sama sekali enggak balik lagi ke masa depan dan menikmati kedekatannya bersama Maiki hari demi harinya? Takemichi kini tinggal menghentikan kereta api lagi untuk mencegah musibah yang akan terjadi di tempat ini. Mampukah Takemichi menghentikan kereta api ini dan menghentikan musibah yang akan memakan banyaknya korban? Kita akan mengetahui jawabannya pada chapter selanjutnya.
Oke lah, demikian dulu preview singkat dari Nonton Anime TV. Semoga kalian menyukai video ini. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar teman-teman selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Like video ini jika kalian menyukainya dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.